Dampak yang paling besar saya melihatnya justru dari sisi geopolitik ya. Karena dari segi ekonomi sekarang seluruh dunia sedang tertekan, aneka ketidakpastian dari segi apa yang ingin kita capai, misalnya investasi, kita baru aja buka Danantara besar-besaran gitu ya, gunanya untuk mengundang investasi masuk. Kemudian juga soal trust, karena trust dari negara-negara di luar kawasan kita, Asia Tenggara itu tetap aja penting, karena biasanya kita mengandalkan investasi dari luar kawasan untuk bisa mengembangkan inovasi, berkejaran dengan teknologi, dan seterusnya. Hal-hal yang sifatnya undermining atau mengurangi kredibilitas kawasan ini tentu akan menjadi hambatan baru untuk tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Jadi pertumbuhan ekonomi 8% makin jauh aja nih. Itu yang saya rasa paling clear. Kemudian yang kedua dari segi ASEAN, yang saya paling khawatirkan adalah ASEAN tinggal papan nama. Oke baik Mbak Dina, berarti ini lebih menitik beratnya adalah dampaknya nanti di sektor ekonomi begitu ya Mbak ya untuk kedepannya ya? Yang paling langsung sektor ekonomi, tapi seperti saya bilang tadi geopolitik ya, karena kita itu kalau mau mencapai apa yang kita mau, tetap aja postur kita secara politik luar negeri itu harus kredibel, harus muncul, dan biasanya kita kan nggak cuma tampil individu ya sebagai satu negara, tapi bersama-sama juga lewat platform ASEAN. Nah, ini yang kita kredibilitasnya jadi terganggu juga. Kembali nih soal tadi kan geopolitik ya pengaruhnya akibat dari perang ini. Lalu bagaimana nanti kerjasama diplomatik Mbak Indonesia nih dengan Thailand dan Kamboja? Apakah memungkinkan bahwa Indonesia ini bisa jadi penengah dari konflik ini? Silakan Mbak. Tantangannya itu sebenarnya secara de jure itu harusnya bisa karena kita punya posisi di ASEAN sebagai founding members, Thailand itu adalah founding members, kita harusnya punya komunikasi yang baik lah dengan pihak Thailand. Tapi secara de facto ini ada perkembangan terakhir kan di Indonesia bahwa Presiden Indonesia mengajak Thaksin Shinawatra masuk menjadi penasehat di Danantara. Dan kita tahu di dalam negeri Thailand itu gejolak politiknya nggak main-main nih terkait Thaksin. Jadi putrinya Thaksin yang sekarang menjadi Perdana Menteri kan disingkirkan sementara, digantikan oleh PJS gitu ya, pejabat sementara yang merupakan Menteri Dalam Negeri karena ada masalah soal border ini, soal perbatasan ini. Jadi dan ada pembicaraan lebih lanjut bahwa ada kemungkinan kriminalisasi terhadap keluarga Thaksin ini masih akan berlanjut lagi. Jadi artinya di sini kemungkinan menjadi penengah sebenarnya jangan-jangan dari pihak Thailand melihat Indonesia nggak cukup netral lagi gitu karena kejadian yang terakhir itu diajak masuk ke Danantara. Padahal kita tahu dari tahun 2011 konflik ini kan sebenarnya udah panjang nih, lama sekali antara Ya. Kamboja dengan Thailand. Sudah dari tahun 1867 gitu kan. Jadi udah lama sekali dan udah melalui berbagai fase. Tapi waktu Indonesia menjadi ketua ASEAN di tahun 2011, itu sebenarnya sudah ada sejumlah breakthrough ya, sejumlah terobosan dari pihak Indonesia sehingga ada mekanisme yang ditawarkan oleh Indonesia yang disepakati. Waktu itu mekanisme itu muncul karena shuttle diplomasi antara Indonesia dengan Thailand sama Kamboja. Tahu nggak yang terjadi adalah, ini saya dengar ceritanya langsung dari Pak Marty ya, sebagai Menteri Luar Negeri. Waktu itu beliau bilang, sebenarnya Indonesia nggak tahu nih mesti diapain juga, tapi yang penting dua pihak itu harus duduk bareng, berada di satu ruangan, proses yang seperti itu dibiarkan saja berjalan, tapi didampingi oleh Indonesia, itu lahir satu rangkaian mekanisme yang membuat ada dialog. Dan dialog itu terjadi terakhir tanggal 25 Juni sebenarnya 2025. Mereka itu punya mekanisme joint border cooperation. Tugasnya adalah secara berkala memantau peta antar wilayah. Jadi border wilayah mereka itu sebenarnya belum sah tuh, belum disepakati karena sudah sempat dikirim ke International Court of Justice, yaitu mekanisme internasional untuk masalah mendapatkan opini legal ya soal perbatasan wilayah kayak gini. Dan di situ sebenarnya sudah ada hasil ya bahwa wilayah yang diklaim oleh Thailand itu sebenarnya harusnya miliknya Kamboja. Memang ada dissenting opinion ya dari apa namanya judge atau hakim di ICJ, tapi setidaknya itu menjadi satu dasar ya untuk kita pelan-pelan lah bicaranya gitu kan.
Dan waktu itu ada empat wilayah yang sudah disepakati untuk disingkirkan dulu lah dari pembicaraan sambil mereka bicara mendekatkan diri lagi sejak ada konflik tanggal 28 Mei. Waktu itu kan ada saling tembak menembak, terus yang pertama wafat adalah pihak jenderal dari Kamboja. Jadi Anda bisa bayangkan sebenarnya dari 2011 kita tuh udah bermain di situ. Tapi situasi politik di dalam negeri kita pun sudah berubah. Jadi ya ada kemungkinan dari dua belah pihak yang bersengketa itu akan melihat beda gitu terhadap Indonesia hari ini. Ya mudah-mudahan sih enggak ya. Saya berharap sih tetap aja harusnya Indonesia mengambil inisiatif. Apa yang sudah dilakukan di sisi lain misalnya Danantara itu harusnya bisa kita tempatkan gitu ya dalam porsinya dan kita komunikasikan supaya tidak menghambat cara kita sebagai bagian dari ASEAN untuk tetap membantu mereka menemukan titik temu.